Halo adik-adik remaja, selamat datang di Sekolah Minggu Jemaat GPM Immanuel Karpan. Shalom, jumpa lagi dengan kakak pengasuh. Di hari ini kita akan ada dalam ibadah sekolah minggu. Untuk itu mengawali semua kegiatan ibadah kita di saat ini, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk ada di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami. Engkau masih ada memberikan nafas kehidupan bagi kami, sehingga sampai saat ini kami sudah boleh ada, berkumpul, bersekutu, walaupun hanya lewat rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya sungguh Engkau hadir dalam hati kami untuk ada dalam ibadah sekolah minggu ini. Untuk itu kami mohon Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya, mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam ibadah ini Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Engkau mau sucikan hati kami Tuhan, agar firman yang kami baca dan kami dengarkan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, Kolose pasal 3 ayat 5 hingga berakhir dengan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya, demikian firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah kita semua yang mau mendengar dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Ya, adik-adik remaja, hari ini kita akan masuk dalam pertemuan ke-16. Nah, dalam pertemuan ke-16 ini kita akan belajar tentang hidup jujur, sabar, tekun, dan setia kawan. Nah, 4 poin ini akan kita belajar, yang dimana terbagi dalam beberapa TKP atau tujuan khusus penyajian. Yang pertama itu menjelaskan pengertian hidup jujur, sabar, tekun, dan setia kawan. Yang kedua itu mengidentifikasi tokoh Alkitab yang hidup jujur, sabar, tekun, dan setia kawan. Dan TKP yang terakhir yaitu mendemonstrasikan hidup jujur, sabar, tekun, dan setia kawan. Nah, dari ketiga TKP ini kita akan belajar TKP yang pertama, yaitu bagaimana adik-adik remaja tahu tentang pengertian hidup jujur, sabar, tekun, dan setia kawan. Nah, adik-adik, kata jujur ini sudah pastinya sering kita ucapkan ya, sering kita ucapkan atau sering kita dengar ya. Jadi jujur ini merupakan sesuatu yang atau tulus hati, tidak berbahaya, tidak curang ya, atau tidak culas ya, orang istilah kasarnya itu tidak culas, lurus hati ya. Itu merupakan pengertian dari jujur, dan masih banyak lagi pengertian tentang jujur ya. Kalau kita berbicara tentang jujur di sini, pasti semua orang pengen untuk berbuat jujur atau pengen berkata jujur ya. Kakak pengasuh pengen tahu adik-adik remaja yang ada di rumah, apakah adik-adik remaja sudah berbuat jujur, sudah berkata jujur? Nah,
kakak pengasuh berharap kita semua harus berkata jujur atau berbuat jujur ya, karena jujur itu merupakan awal dari suatu kebaikan dan digunakan untuk mengungkapkan suatu kebenaran ya. Jadi jujur itu kita harus mengungkapkan sebuah kebenaran, ya, bukan sebaliknya, bukan sebuah kebohongan. Karena kalau kita berkata bohong atau membuat sebuah kebohongan, berarti memang kita bukan orang yang jujur. Itu. Lalu kemudian sabar, ya. Sabar ini artinya tahan menderita sesuatu, ya. Tidak cepat marah, tidak cepat patah hati, ya. Tidak cepat putus asa, tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu nafsu. Ya, jadi sabar itu kita harus orang bilang orang istilah bilang kata sabar saja pasti semua akan indah. Nah, memang semua orang punya harus ada punya sabar, tapi semua orang juga punya batas kesabaran. Tapi alangkah baiknya itu kakak pengasuh mau bilang untuk kita semua bahwa kita harus sabar dalam segala sesuatu. Karena sabar itu merupakan suatu sifat kepribadian yang dimiliki setiap orang ya. Namun sebagian besar juga kita belum dapat mengembangkan atau mengendalikan kesabaran dalam diri kita ya. Kita masih mementingkan diri kita sendiri, kita masih kadang-kadang juga kita sebagai manusia kadang masih marah, jengkel atau tersinggung ya. Jadi ketika kita mau menanamkan kesabaran dalam diri kita, itu yang kita harus lakukan adalah berpikir positif ya adik-adik. Kita harus berpikir positif, kita harus banyak membaca ilmu pengetahuan ya, kita harus memaafkan selalu kekurangan orang lain yang mungkin membuat kita marah ya. Jadi dengan cara demikian itu ketika kita memaafkan, kita berpikir yang positif, membaca banyak ilmu pengetahuan, maka kita dengan sendirinya itu akan mengalami yang namanya kesabaran atau kita sabar. Lalu kemudian tekun berarti dia rajin ya, bersungguh-sungguh hati, tidak pantang ya, tidak pantang menyerah ya. Lalu kemudian setia kawan berarti tetap dan teguh hati dalam persahabatan, perasaan bersatu dan solider ya. Setia kawan ya tadi kita sudah lihat di slide, tetap teguh hati ya, tidak orang istilahnya tidak mengkhianati teman ya. Jadi kita tuh berkawan dengan dia dengan sangat baik. Nah, itu TKP yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada TKP yang kedua, yaitu tokoh Alkitab yang hidup jujur, sabar, tekun, dan setia kawan. Di slide adik-adik boleh lihat banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki hidup jujur. Di antaranya ada Yusuf dalam Kejadian 45, adik-adik boleh membacanya. Daud dalam pertama Samuel 29 ayat 6 dan 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Ada Hizkia, ada Ayub, ada Yesus ya. Yesus itu selalu selalu berkata jujur, selalu mengatakan hal-hal yang benar. Ada juga Paulus. Lalu kemudian ada tokoh yang memiliki kesabaran. Ada Ayub, ada Yesus, ada Paulus ya. Tekun, ada Daud, ada Ayub, ada Daniel, ada Yesus, dan setia kawan itu Yosua, Daud, dan juga Yesus. Masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki hidup jujur, sabar, tekun, dan setia kawan. Tapi ini hanya sebagian. Adik-adik boleh membacanya, boleh lihat di dalam Alkitab, buka satu-satu, bisa membacanya bahwa Yusuf dalam Kejadian 45 sikap jujur apa yang dia lakukan, dan sampai pada setia kawan. Itu merupakan tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki 4 poin tersebut. Terakhir TKP yang akan kita bahas yaitu bagaimana adik-adik itu mendemonstrasikan hidup jujur, sabar, tekun, dan setia kawan. Nah, kalau keempat poin itu sudah kita pelajari di
slide pertama dan slide kedua, maka di slide ketiga ini atau di TKP yang ketiga ini bagaimana adik-adik mendemonstrasikan atau lakukan keempat poin tersebut dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Ya, mengapa? Karena orang yang beriman seharusnya menunjukkan iman itu dalam perbuatan. Prinsipnya, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Ya, jadi ketika adik-adik sudah mengenal keempat poin itu, maka adik-adik harus mampu untuk melakukan atau mendemonstrasikan keempat poin itu dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Apalagi kalau adik-adik punya iman, berarti adik-adik harus melakukan jujur, sabar, tekun, dan setia kawan dalam kehidupan adik-adik. Seperti contoh, kalau dalam sikap jujur itu adik-adik itu ketika ada dalam menghadapi ujian semester atau ujian kenaikan kelas atau ujian nasional, sudah pastinya kita akan mendapat ujian tambahan. Ujian tambahan ini dalam hal kejujuran ya adik-adik, di mana pada saat ujian itu kita dihadapkan pada dua pilihan ya. Kita harus jujur dengan tidak mencontek dan mungkin nilai kita pas-pasan atau apa adanya sesuai kemampuan kita, tapi ada juga pilihan yang kedua, yaitu mencontek ya. Kita mencontek supaya nilai kita itu bagus. Itu kan kadang terjadi ya adik-adik ketika ada mau ujian nasional ataupun ada mau ujian semester atau ujian naik kelas, kita pasti ada antara dua pilihan, mau jujur atau mau tidak jujur. Biasanya orang yang jujur, kalau tidak jujur itu ya sudah punya mencontek supaya dapat nilai yang bagus. Tapi orang yang jujur itu dia tahu, dia bekerja keras, dia belajar supaya walaupun nilainya hanya pas-pasan atau nilainya sesuai standar, tapi dia merasa lega karena itu merupakan hasil kerja kerasnya sendiri, daripada orang yang tidak jujur mencontek ya, ketika walaupun dapat nilai bagus tapi perasaannya ya biasa-biasa saja ya kan. Jadi kakak pengasuh berharap adik-adik harus selalu menanamkan sifat jujur dalam kehidupan adik. Lalu kemudian sabar ya. Ketika sabar ini misalkan contoh adik-adik tidak selalu tidak mementingkan diri adik-adik sendiri, jadi selalu mementingkan kepentingan bersama. Sabar dalam segala hal ya adik-adik, sabar dalam segala hal. Sabar untuk ketika misalkan contoh adik-adik disuruh untuk pertemuan dengan guru atau pertemuan dengan teman, dan sudah kita janji adik-adik punya teman atau guru itu janji untuk bertemu jam sekian, tapi ternyata adik remaja yang datang duluan dan harus menunggu teman yang lain atau harus menunggu guru. Artinya adik-adik harus sabar. Adik-adik harus sabar karena buah dari kesabaran itu adalah hal yang baik. Lalu kemudian tekun ya. Kalau kita berbicara tekun ini berarti salah satu perilaku yang terpuji ya, sesuatu yang terpuji. Kalau adik-adik tekun itu mencerminkan bahwa adik-adik itu sungguh-sungguh dan rajin dalam mengerjakan segala sesuatu. Contohnya mungkin adik-adik giat membantu orang tua di rumah, seperti setiap pagi itu bangun menyapu halaman dan mencuci piring tanpa mengeluh. Lalu selalu belajar setelah bangun subuh, tidak pernah mengeluh dalam mengerjakan tugas ya, dalam mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Lalu kemudian poin yang ketiga, setia kawan ya. Setia kawan, adik-adik setia kawan itu ya sudah pastinya membantu kawan saat sedang kesusahan, ikut merasakan kesedihan dan memberikan semangat kepada adik-adik punya kawan ketika mengalami kedukaan, mengalami kesedihan dan lain sebagainya ya. Tidak membiarkannya sendirian.
tidak mengganggunya atau tidak mengolok-oloknya, ya selalu membantunya. Itu merupakan bagaimana adik-adik mampu mendemonstrasikan hidup jujur, sabar, tekun, dan setia kawan itu dalam kehidupan adik-adik sehari, walaupun itu mau di rumah atau di sekolah, di tempat bermain adik-adik, dimanapun saja adik-adik harus mampu untuk menjadi pribadi yang memiliki 4 poin tersebut. Nah, adik-adik, untuk saat ini materi untuk pertemuan ke-16 kita sampai pada hari ini. Kita akan lanjut untuk materi 17 minggu depan. Namun mengakhiri kita punya pertemuan hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga hari ini kami sudah boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu dalam pertemuan ke-16 ini. Kami mohon Engkau memberkati proses ibadah ini, proses sekolah minggu ini, baik itu materi yang telah diberikan oleh kakak pengasuh dari hamba-Mu ini, biarlah berkenan di dalam hati dan pikiran adik-adik remaja yang di rumah. Mereka boleh mempraktekkan, bahkan mendemonstrasikan hidup jujur, setia kawan, sabar, dan tekun dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar mereka mampu memberikan, agar orang-orang yang ada di sekitar mereka pun juga boleh mengalami hal-hal yang positif lewat perbuatan-perbuatan adik-adik remaja ini, Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau mau berkati kami semua yang beribadah di hari ini, Tuhan, dengan seluruh pergumulan kami. Engkau mau jawab seturut cinta dan kasih-Mu saja. Lalu Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pengasuh juga jemaat GPM Immanuel dengan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan kemampuan dan kekuatan bagi mereka agar mereka mampu untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak asuh, bahkan demi kemuliaan nama-Mu. Lalu Tuhan, berkati orang tua kami dengan seluruh pekerjaan mereka. Cukupkan semua berkat yang Engkau berikan agar dapat berkecukupan di dalam kehidupan keluarga kami, dan kami juga, keluarga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kami, Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Roh Kudus mau tinggal menyertai kehidupan kami semua yang hadir atau yang beribadah di hari ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.